Budi, konsultan pajak dan accounting system. Nah, pada pertemuan pertama saya sudah menjelaskan bagaimana siklus akuntansi itu dapat dijalankan. Bagaimana sih proses akuntansi itu sampai menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipergunakan oleh pada pemilik perusahaan maupun pada masyarakat publik. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bahwa proses-proses dalam siklus akuntansi yang saya jelaskan di dalam penjelasan pertama tadi, kita akan menjelaskan langkah-langkah untuk menghasilkan laporan keuangan. Jika kita bicara tentang akuntansi, maka bahan baku dari proses pencatatan dan pembukuan itu adalah bukti-bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi inilah yang akan kita jadikan dasar untuk proses pencatatan untuk masuk ke dalam siklus proses akuntansi. Jika kita ingin menghasilkan laporan keuangan di dalam suatu perusahaan atau usaha apapun, baik itu bergerak di bidang badan usaha maupun perusahaan yang sifatnya individu, maka kita akan memulai pencatatan itu dari bukti transaksi. Semua bukti-bukti transaksi tadi, maka kita akan masukin ke dalam jurnal. Jurnal inilah semuanya yang akan sebagai dasar kita untuk bagaimana kita masukkan ke dalam pos-pos. Pada dasarnya jurnal ini terdiri dari 5 bagian, yaitu jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini adalah mencatat semua transaksi-transaksi yang sifatnya dilakukan oleh pembelian secara cash. Inilah yang disebutkan pembelian secara cash, inilah yang dicatat dalam jurnal spesial jurnal. Inilah masuk ke dalam jurnal pembelian. Kemudian jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini yang mencatat semua transaksi-transaksi yang dilakukan pembayaran itu secara cash. Jika ada pembelian atau penjualan yang dilakukan secara kredit, maka kita masukin ini ke dalam jurnal. Maka ini akan kita masukkan ke dalam account payable journal, jurnal hutang atau account receivable journal atau jurnal piutang. Karena jurnal, walaupun penjualan itu dilakukan, terjadi transaksi penjualan, jika penjualan itu dilaksanakan secara kredit, maka dia masuk ke dalam account receivable journal atau jurnal piutang. Jika kita melaksanakan tadi ke dalam transaksi terhadap hutang, maka kita masukin ke dalam jurnal hutang. Kemudian dalam jurnal yang kelima, semua transaksi-transaksi di luar daripada keempat jurnal ini akan kita masukin ke dalam jurnal umum. Apa contoh daripada jurnal spesial jurnal dalam memasukkan dalam jurnal umum? Apabila dilakukan suatu transaksi yang tidak termasuk, sebagai contoh adalah prepaid rent, artinya biaya dibayar di muka, itu dimasukin ke dalam jurnal apa di luar dari transaksi ini, itu dimasukin ke dalam jurnal umum, yaitu transaksi-transaksi di luar dari empat jurnal ini. Nanti kita akan masuk ke dalam contoh, ilustrasi contoh daripada masing-masing jurnal ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan transaksi-transaksi tersebut agar kita dapat memahami daripada dasar atau bahan baku proses pencatatan dari siklus akuntansi ini untuk kita masukin ke dalam sebagai dasar untuk pembuatan laporan keuangan. Setelah kita masukin tadi dalam proses jurnal tadi, baik itu dalam proses spesial jurnal, maka kita akan masuk ke dalam buku besar. Nah, buku besar ini adalah membantu kita di dalam proses pencatatan ataupun pembukuan, yang nanti di dalam buku besar pembantu ini akan dibuatkan buku besar pembantu hutang, buku besar pembantu hutang, buku besar pembantu piutang, itu semuanya akan dibuatkan
ke dalam satu instrumen laporan keuangan. Di dalam buku besar pembantu inilah kita tahu utang tuan A ada berapa, utang tuan B itu semuanya dapat kita masukin ke dalam buku besar pembantu yang di dalam masukin elemen tersebut. Setelah itu di dalam buku besar pembantu kita menghasilkan kertas kerja tadi. Bagaimana kita membuat kertas kerja? Itu di dalam penyesuaian yang ada di dalam transaksi laporan tersebut. Nah, sebagai contoh ilustrasi, nanti saya akan menjelaskan secara teori. Nanti akan kita masukin ke dalam satu kasus bagaimana kita bisa menghasilkan laporan keuangan tadi. Di dalam penyesuaian, apa yang dimaksud dengan adjustment penyesuaian? Nah, dimaksud dengan adjustment penyesuaian jika suatu perusahaan telah membayar biaya sewa. Biaya sewa ini dilakukan di dalam 1 tahun. Namun dimulai pada transaksi ini dimulai di bulan Juni. Bagaimana perlakuan akuntansi ini menjadi proses pencatatan tadi untuk diakui sebagai biaya? Disinilah masuk dalam penyesuaian tadi. Nah, maka dia diakui sebagai biaya tadi selama 6 bulan. Kemudian untuk masa bulan berikutnya itu diperlakukan sebagai prepaid rent, biaya yang dibayar di muka. Dan disinilah akan kita masukin jurnal-jurnal penyesuaian tadi di dalam siklus akuntansi, yaitu buku besar. Buku besar tadi sebagai dasar adalah penyesuaian tadi, buku besar penyesuaian, adjustment penyesuaian tadi untuk sebagai dasar tadi untuk ditransfer ke dalam laporan keuangan ke financial statement, yaitu proses laba rugi, perubahan modal dan neraca. Dan bagaimana itu di dalam contoh transaksi tadi, maka ilustrasi-ilustrasi yang saya jelaskan tadi, mari kita masuk ke dalam proses berikutnya, yaitu sebagai contoh kasus proses penjurnalan. Dan ini akan masuk ke dalam episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.